Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan project dari materi kuliah pengolahan citra dengan judul projectnya yaitu Robust Content Based Image Retrieval Using ICCV, GLCM, and DWT-MSLBP Descriptor. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Arik Al-Basid dengan NPM 0651222106 dan rekan saya yaitu Willy Reji Nurhuda Eka Putra dengan NPM 0651222100. Nah, kita lanjut masuk ke latar belakang. Jadi project ini itu tujuannya untuk mereplikasi dan mengevaluasi metodologi yang diusulkan dalam artikel sebelumnya, yaitu Robust Content Based Image Retrieval Using ICCV, GLCM, and DWT-MSLBP. Nah, lalu evaluasi ini itu memperluas cakupan asli dengan menganalisis ketahanan LDA dalam kondisi query dunia nyata, termasuk masukan yang dimodifikasi seperti noise, pemotongan, dan distorsi cahayaan. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu untuk meningkatkan kinerja sistem Content Based Image Retrieval atau CBIR dengan menggabungkan 3 jenis deskriptor, yaitu fitur ICCP untuk warna, GLCM untuk tekstur, dan DWT-MSLBP untuk tekstur multiskala. Lalu menerapkan PCA dan LDA untuk reduksi dan seleksi fitur yang lebih optimal lagi. Nah, di sini ada proses dari proyek kami dan sistemnya berjalan sesuai dengan flowchart yang sudah ada pada gambar ini. Dimulai dari dataset image, lalu image itu diatur ukurannya jadi 100x100, lalu diterapkan PCA. Nah, setelah PCA beres, lanjut ke LDA-nya. Nah, setelah LDA beres itu, maka akan muncul outputnya berupa total dimensi dan lain-lain. Kita akan lihat outputnya di slide-slide selanjutnya. Nah, ini contohnya. Di sini ada beberapa dataset dan semuanya itu hampir 500 dari jumlahnya, kecuali di pixel art yang totalnya 496. Jadi total dataset yang kita punya itu 4996. Nah, di sini juga ada contoh sampel gambarnya, di mana bentuk-bentuk dari dataset itu gambarnya seperti ini. Nah, lalu kita lakukan augmentasi untuk memperluas dari datasetnya. Ada yang di blur, ditambahin noise, lalu di resize, ditambahin kecahayaannya, di rotate, dan di translate, dan di crop. Nah, kita masuk ke bagian hasil dari project kita. Nah, didapatkanlah PCA dan LDA-nya. Nah, PCA itu awalnya itu 95 dimensi, lalu kita gunakan LDA seperti sistem yang udah dijelaskan sebelumnya, hasilnya itu 5 dimensi. Ada penjelasannya juga, seperti yang terlihat pada tabel, LDA berhasil mengurangi dimensi PCA menjadi 9% dari aslinya. Dengan demikian, penyimpanan fitur dengan LDA dapat mengurangi ukuran fitur gambar secara signifikan. Nah, di sini ada cluster contoh dari LDA projection. Nah, jadi yang warna biru itu adalah Gundam labelnya, yang oranye itu Gothic, yang hijau itu Scenery, yang merah itu Magical Girl, yang ungu itu Grayscale, yang coklat itu Surreal, lalu yang ungu muda itu Pixel Art, lalu ada ungu tua itu High Contrast, lalu ada warna kuning Pokemon, dan biru itu Chibi. Nah, di sini ada penjelasan tentang hasil akurasinya dari PCA dan LDA-nya. Akurasi dan MRR-nya itu bagus ya, sekitar 100%. Nah, ada juga penjelasannya. Tabel ini menunjukkan bahwa kedua LDA dan PCA ini dapat menyimpan konteks gambar yang cukup untuk menemukan kembali gambar tersebut di dalam database dengan akurasi yang bagus pada situasi yang ideal, seperti pencarian gambar yang sama atau hampir sama persis dengan gambar dalam database. Nah, jadi akurasi 100% ini itu bersyarat ya, nggak benar-benar 100%, tapi ada kondisi tertentunya. Nah, di sini kita masuk ke persentase tabel LDA. Nah, didapatkan akurasi pada blur dan augmentasi yang lainnya sekitar
0,87% untuk blur dan lain-lain, sampai ke translate yaitu 0,3. MRR-nya lumayan bagus, namun ada beberapa yang mungkin konversi nilainya karena fiturnya itu lebih dioptimalin lagi dari sebelumnya. Nah, di PCA ini ada beberapa perbedaan dalam akurasi dan MRR-nya karena dimensi pada PCA itu lebih banyak dari LDA. Nah, ada juga ini untuk penjelasan tabel sebelumnya. Nah, dapat terlihat dari tabel A LDA dan tabel B itu PCA bahwa terjadi penurunan performa untuk memprediksi dan mendapatkan gambar yang berasal dari query yang sudah diaugmentasi. Hal ini mungkin dikarenakan sifat LDA yang melatih data yang bersih dan spesifik dengan kelasnya. Juga terdapat beberapa fitur yang mungkin hilang karena pengurangan dimensi dari PCA. Dengan demikian, PCA dapat memberikan hasil yang lebih baik di bawah augmentasi dunia nyata. Ya, di sini saya lanjutkan untuk demo aplikasinya. Nama saya Willy Raji Nurudaya Putra dengan NPM 100 dan ini adalah halaman utama dari aplikasinya. Aplikasi image searching ini, image similarity search ini, pertama kita upload dulu gambarnya. Misalkan di sini saya udah siapin satu sampel, yang kanan itu, yang ini tuh ada di database, yang ini tidak ada di database. Sekarang kita masukkan. Ini kita cari. Tunggu sebentar, dan di sini adalah hasil dari pencariannya. Bisa dilihat dia nemu dengan gambar yang sama, skornya juga dia 1. Sedangkan untuk gambar-gambar lain skornya itu agak lebih rendah, tapi secara visual bisa kelihatan agak mirip ya. Ini kehitaman gitu. Di sini ada hitam-hitam juga dan gitu kiranya. Habis itu untuk fiturnya kita ada 2 fitur di sini. Pertama itu kita bisa lihat originalnya, gambarnya. Misalkan di sini dia dari X dapatnya. Jadi kita bisa lihat langsung. Untuk ini kayaknya ada sedikit error dari X-nya. Misalkan kita coba gambar yang kedua, juga dari X. Error juga. Sebentar. Misalkan ini deh yang Bilibili. Oke, Bilibili juga error. Ini X lagi. Ini bisa dilihat, bisa ketemu asal gambarnya, cuman kalau dia emang ada error sedikit suka nggak ke ini. Dan untuk dapetin gambar aslinya bisa pakai yang bawah ini, post source. Dia bakal ngasih gambar aslinya gitu. Dan sekarang kita coba lagi kalau misalkan gambarnya nggak ada dalam database, dia masih tetap bisa kecari, cuman dia bakalan agak bingung sama hasilnya. Sayangnya ini karena fitur-fiturnya benar-benar mirip dengan ini, sebenarnya nggak 100%, kemungkinan ada 0, berapa karena ini dibuletin aja jadi 100%, dan bisa dilihat juga dia nggak sama persis. Jadi itu kelemahan dari model ini. Walaupun dia bisa nyari gambar yang sesuai, dia nggak bisa nyari gambar yang nggak mirip. Jadi kalau gambar yang nggak mirip kayak gini, dia nggak tahu, dia nggak terlalu fokus ke bentuknya. Jadi emang kelemahan dari paper yang dipakai. Dia nggak bisa, dia diskriminasinya nggak terlalu bagus kalau gambarnya nggak ada di dalam database. Begitu. Yes, untuk demonya cukup sekian saja. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.